Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Om Edison Lantas. Kali ini Om Edison Lantas biasanya ditemani polisi rocker. Pak Ade Siloi, namun beliau sudah berangkat ke tempat tugasnya yang baru. Biarkan ku pergi bersama angin malam. Saat ini saya ditemani oleh Saya Bribtu Iki Wahyunita dari Brigadir Satuan Lalu Lintas Polres Luwu. mantap teman-temannya, cantik ya. Om Edi, sebelum kita lanjut, Om Edi kan punya goyangan khas. Oh iya. Boleh nggak saya diajari, Om? Betul. Itu kita harus goyang untuk awalnya, jadi tangan harus gini. Oh, jempolnya naik ya, Om? Iya Nah, gitu. Terus kita memulai dengan goyangan 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya. Oke teman-teman, kita sudah bahas goyangnya Om Edison Lantas. Kali ini Om Edison Lantas membahas tentang Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Luwu. Luwu, khususnya wilayah hukum Kabupaten Luwu. Polres Luwu. Ya, di sini ada Kanit Laka Polres Luwu, andalan kami. Oke. Halo teman, nama saya Ibtu Arimin. Jabatan saya selaku Kanit Laka Lantas Mantap, di Polres mantap. Luwu. Jadi kita akan goyang Edison juga. Oke, dan di sini juga telah hadir Bapak Kasat Lantas AKP Muhammadi Muhtari SH SIK. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Kasat Lantas Polres Luwu. Halo Pak Kasat. Halo semuanya. Siap, izin komandan. Pak Kasat, kenapa sih sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu? Oh baik Ibu Iki dan rekan-rekan semuanya. Saya akan jelaskan dulu mengenai faktor-faktor sering terjadinya kecelakaan. Yang pertama itu masalah manusia pengendara, yang kedua kendaraan, yang ketiga itu jalan, yang keempat itu cuaca. Edison. Empat ya, Ada empat faktor terjadinya laka lantas. Jadi di mana saja teman-teman sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, karena ada 4 faktor. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita bertanya lagi sama Bapak Kanit Laka, Bapak Ibtu Arimin. Pak Kanit, jumlah kecelakaan lalu lintas dari bulan Maret sampai sekarang itu kira-kira berapa ya Pak? Jadi saya langsung saja dari bulan Maret sampai September sebanyak 113 kejadian. Itu September saja itu. Iya. Dari Maret sampai dari Maret September. sampai Banyak itu September. Om Edison. Oh gitu ya komandan. Nah, Iya. jadi kalau dilihat dari jumlah korbannya, jadi korban meninggal dunia sebanyak 24 orang. Itu. Kemudian yang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan, ada sebanyak 111 orang. Jadi kalau dilihat jumlah meninggalnya, barangkali lebih besar dari corona yang ada saat sekarang ini di wilayah Kabupaten Luwu. Berarti ngeri ini ya, ngeri ngeri ya. antara perbedaan korban virus corona dengan virus kecelakaan. Waduh gawat. Oke teman-teman ya, tolong kita nyimak antara perbedaan korban virus corona dengan laka lantas. Laka lantas. Pak Kanit, jumlah korban yang terjadi yang sangat banyak itu semuanya dari usia yang sudah tua atau ada juga yang di bawah umur Pak Kanit?
Jadi kalau dilihat rata-rata jumlah korbannya baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka, jadi usianya itu masih produktif. Pak Kanit, saya mau bertanya, usia rata-rata korban kecelakaan itu berapa, Pak? Baik teman-teman, jadi usia korban laka lantas yang ada di wilayah Kabupaten Luwu, khususnya Polres Luwu, itu masih usia produktif antara 17 sampai 40 tahun. Namun usianya itu ada juga usia masih di bawah umur. Jadi itu rekan-rekan itu. Jadi teman-teman, itu penjelasan dari Pak Kanit Laka tentang untuk umur korban itu rata-rata dari umur 17 sampai 40 tahun. Dan biasa juga ada di bawah umur. Jadi yang di bawah umur itu bukan berarti yang paling bawah, mungkin 15 atau 16 gitu teman-teman. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi sama Bapak Kasat Lantas. Ya, gimana? Pak, tadi kan Bapak menyebutkan faktor manusia. Lebih spesifiknya itu kira-kira seperti apa, Pak? Oh baik, jadi rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, di faktor manusia di sini lebih didominasi kepada masalah tingkat kesabaran perilaku masyarakat pengendara. Karena terkadang Om Edison, pengendara ini tidak sabaran, Om Edison. Jadi harusnya dia sabar sampai ke tujuan, itu malah dia tergasa-gasa, itulah yang mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua, Om Edison, itu yang pertama berarti yang seperti Om Edison sabar itu sudah betul itu. Ya. Om sabar, nggak usah terburu-buru dalam mengendari kendaraan. Yang penting selamat. Yang penting selamat, hati-hati di jalan. Terus yang kedua, apabila perilaku ini, Om Edison, kembali kepada perilaku. Ketika misalnya ada di pertigaan, Om Edison, hendaknya harus berhenti dulu. Berhenti dulu, tengok kanan, tengok kiri. Ketika misalnya memang kosong, baru belok, pakai sen. Oke, teman-teman, yang kedua tolong diingat, dicermati ya. Lanjut kemudian. Sen. Jangan belok kiri, sennya terus pengendaranya belok kanan. Weser itu. Kalau di sini weser ya. Gitu. Apalagi Om Edison. Yang ketiga kemudian. Jadi yang ketiga, tingkat emosional dari pengendara itu jangan sampai dia terburu-buru. Oke, teman-teman, saya kira itu penjelasan yang paling fatal. Dan dari itu faktor manusia. Nah, gitu ya, Vicky. Izin Komandan, jadi saya tambahkan untuk mengenai masalah kecelakaan itu. Jadi tingkat kecelakaan itu, tipe kecelakaannya di kita itu yang paling banyak adalah pejalan kaki. Nah, jadi pejalan kaki yang menyeberang jalan. Oh, gitu-gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua lagi kendaraan yang berhenti. Jadi tak berak depan belakang. Berarti berhenti. Gimana Pak Kanit? Jadi mobil parkir atau kendaraan parkir ditabrak dari belakang. Arah belakang. Kemudian tabrak dari samping. Jadi beriringan. Kemudian dia membelok langsung tanpa weser itu. Itu yang tadi lampu sein yang dijelaskan Pak Kasat Lantas. Memang mantap Kanit Laka, komandan saya di lapangan ini sebagai penanggulangan bencana laka. Oke, guys, mantap. Oke teman, tadi sudah ada penjelasan dari Pak Kanit Laka. Sekarang Om Edison kembali ke Kasat Lantas. Gimana Om mengenai langkah-langkah atau edukasi ya kepada masyarakat untuk mengantisipasi atau menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Banyak itu. Baik, Om Edison, saya jelaskan di sini Om Edison. Banyak langkah yang sudah dilakukan sama Satuan Lalu Lintas. Siap, makasih Komandan. Itu ada kegiatan pembentukan forum lalu lintas, kita menggandeng beberapa instansi, Dinas Perhubungan, dari pihak rumah sakit untuk percepatan penanganan kecelakaan. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita juga memberikan sarana edukasi. Iya, Kita iya. ke sekolah, baik itu tingkatan TK, anak-anak TK, SD, SMP, kita sering lakukan sosialisasi, Om Edison di situ. Iya. Harapannya dari sejak usia dini, anak-anak sudah mengetahui arti pentingnya ketertiban berlalu lintas, ya, biar mereka sadar sejak dini. Yang ketiga, kita lakukan juga kegiatan patroli biru, Om Edison. Siap, siap. Jadi kami bentuk personel lalu lintas untuk melakukan kegiatan patroli keliling mereka, Om Edison. Patroli biru tiap hari kita lakukan. Kita mengacu kepada anatomi kecelakaan yang berdasarkan data kecelakaan, baik itu ada kita lakukan habis maghrib sampai juga jam 12 malam kita lakukan itu. Oke, mungkin Ya. Bapak Kasat Lantas ada himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana cara berkendara yang baik. Baik, Ibu Iki dan rekan-rekan semuanya. Jadi langkah yang sudah dilakukan dari pihak Satuan Lalu Lintas bisa juga dilakukan kepada pihak masyarakat. Dalam hal ini kami memohon kepada masyarakat apabila mengendarai kendaraan tetap berkonsentrasi, gunakan kelengkapan pribadi, baik itu helm, lengkapi surat-surat, ya. Yang terakhir, tetap hati-hati dan konsentrasi. Hati-hati dan Ya. konsentrasi. Izin Komandan, sebaiknya mungkin kebetulan ada dari arah sana Komandan, Ya. Pak Kapolres Oh, mendekati ya. kita, Betul, mungkin betul. bisa untuk menambah perbincangan kita ini tentang Tentang kecelakaan lalu lintas. kecelakaan lalu lintas ya, gitu. Iya, benar Pak Edi. Ya. Jadi kita Ketemu sama Bapak Kapolres. Ketemu sama Bapak Ya, Kapolres. Ya, boleh. gitu. Ayo. Mohon izin Komandan, tanggapan Komandan tentang kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu bagaimana? Siap, Komandan. Pak Edison, Siap. Iki, Pak Kaslantas juga yang ada di sini. Saya barusan ketemu Pak Arimin. Tadi Pak Arimin menghadap saya, berkas-berkas laka lantas. Kemudian saya tanyakan ke Pak Arimin. Dari bulan Maret sampai dengan tanggal sekarang ini, tanggal 22. 2 September, tingkat fatalitasnya 24 meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Tentunya teman-teman lalu lintas dari jajaran unit kecelakaan lalu lintas sudah berbuat. Dari unit pendidikan dan rekayasa lalu lintas juga sudah berbuat. Pak Kaslantas programnya sudah banyak sekali untuk mengantisipasi laka lantas ini. Tapi terkembali ke faktor masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita tertib. Di sepeda motornya lengkap, ada spion, spionnya digunakan. Jadi kalau mau berbelok harusnya tengok spion ya Pak Edison ya. Siap, betul itu. Atau tengok ke belakang. Iya. Jangan buru-buru ngambil sisi kanan atau sisi kiri, tapi tengok dulu ke belakang. Itu yang pertama. Terus lampu apa? Lampu sen, Lampu weser kalau di weser. sini. Nah, lampu weser itu jangan tiba-tiba dipakainya. Tapi mungkin agak jauh, kalau mau berbelok kanan, weser kanan. Kalau mau belok kiri, weser Kiri. Kiri. Jangan weser kiri, beloknya ke kanan. Kanan. Nah, jangan Siap, seperti Komandan. jangan weser kanan, belok ke Kiri. 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 Terus Siap, kemudian Komandan. jangan terburu-buru juga. Satu yang terburu maksudnya begini. Perjalanan misalkan nih dari Pelopa sampai ke Buah sana dengan kecepatan 100 km per jam. Per jam. Dibandingkan dengan kecepatan 60 km per jam, paling selisih 5-10 menit Pak Edison. Siap, betul. Sampai di tempat. Tapi insya Allah lebih selamat yang mana? Lebih selamat yang pelan-pelan, Pelan-pelan. hati-hati Siap. daripada terburu-buru. Terus kemudian yang kedua, kalau turun dari angkutan umum, biarkan dulu kita begitu turun, jangan langsung nyebrang. Tapi biasakan angkutannya jalan dulu, kita pandangan kita leluasa kanan kiri, kita baru menyeberang. Menyeberang. Siap. Nah ini laporan dari Pak Arimin, Kanit Laka, analisanya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana, ayo kita seluruh masyarakat tertib, seluruh masyarakat disiplin, seluruh masyarakat sabar dalam berlalu lintas. Berlalu lintas. Itu Pak Edison. Kalau Siap, ingat Pak Komandan. Edison, ingat goyang Edison pasti sabar.
Nah, Siap, itu toh. siap Konan. Pak Edison sekarang agak sedih ini karena ditinggal sama gurunya. Mungkinkah kau kan kembali? Siap. Benar Oh banget. ya, Mana satu Ibu lagi Iki? Pak Edison. Terakhir ya dari saya. Jangan sepelekan masalah kecelakaan lalu lintas. Memang tidak apple to apple, tidak saya tidak bisa membandingkan bagaimana COVID-19 corona, bagaimana laka lantas. Sama berbahayanya. Siap. Jadi kalau kita takut terkena COVID-19, kemana-mana pakai masker, apa semua, terus kemudian kita mendisiplinkan diri, jangan abaikan masalah kecelakaan lalu lintas ini. Siap. Khususnya orang tua. Jangan melepas membiarkan anak-anak kita yang belum cukup umur, belum punya SIM untuk mengendarai Kendaraan. Siap. mendingan ngalah di bonceng. Nah, terus kemudian sampaikan kepada saudara-saudara semuanya apabila berkendaraan lebih hati-hati lagi. Hati-hati. Lebih waspada, lebih berkonsentrasi. Konsentrasi. Kita lihat 24 dibanding 2. Tidak saling berhubungan memang, tapi sama berbahayanya dan lebih berbahaya. Bahkan kalau dokter bilang lebih bahaya dari sakit jantung. Nah, itu jadi mudah-mudahan pencerahan dari teman-teman lalu lintas ini bisa memberikan manfaat. Jangan hanya ingat goyang Edisonnya saja, tapi ingat isi yang disampaikan Kasrantas, yang disampaikan Pak Kanit Laka. Kanit Laka. Kanit. Siap. Terima kasih ya. Siap. Saya tinggal ya. Izin. Siap. Siap. Ya. Makasih banyak Siap, Konan. Terima kasih, terima banyak, kasih. Pak Komandan. Ya. Siap. Saya kira itu Ibu Iki memang sangat parah kalau kita perhatikan antara korban virus corona dengan Korban kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu kepada teman-teman mohon kita mengendarai kendaraan sebelumnya supaya kita tidak lupa dari aturan main tata cara berkendaraan. Jangan lupa goyang Om Edison. Lirikan matamu Hati.